Audio Jungle. Pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf aku mengganggu waktunya sebentar Ibu ya. Tidak apa-apa. Ya. Maksud dan tujuan saya datang ke sekolah Ibu berkaitan dengan tugas dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Dalam hal ini pada materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Tentunya sekolah sebagai institusi moral sudah merupakan tanggung jawab sekolah, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah membentuk karakter para warga sekolah. Untuk itu kami mencoba melalui belajar dari Ibu lebih dalam, lebih jauh tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu dalam hal ini berbasis nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan seorang pemimpin. Tentunya pasti dalam selama ini Ibu mengalami dilematika dan pendidikan moral. Kita bisa mulai Bu. Oke. Ya. Mungkin saya bisa bertanya ke Ibu untuk yang pertama itu begini Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, kira-kira bagaimana cara-cara yang Ibu sudah tempuh selama ini? Ya. Baik Pak. Sebagai seorang pemimpin di sekolah kami ini, SDN Negeri Wawar 3, tentunya kita mengalami beberapa dilema. Antara lain yang menyangkut dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid. Salah satunya ini menyangkut tentang kewajiban orang tua untuk melunasi tugasnya sebagai dana, di mana ada dana solidaritas dari orang tua kepada sekolah. Dana solidaritas komite itu ya? Iya. Selama 1 tahun pelajaran. Jadi kami bersepakat jika orang tua belum melunasi dana tersebut minimal 50%, maka rapor para siswa akan kami tunda dulu untuk dibagikan. Kesepakatan. Ya, kesepakatan bersama. Lantas biasanya keputusan yang Ibu ambil itu seperti apa yang Ibu ambil saat itu? Biasanya yang pertama kita berkomunikasi dulu dengan tanya dulu ke bendahara komitenya dulu. Setelah itu kita mendapat nama siapa siswanya yang belum menyelesaikan tunggakannya, maka kita mengkomunikasikan dengan para bapak ibu guru wali kelasnya untuk agar bapak ibu wali kelas ini bisa menyampaikan kepada orang tua, karena yang jelas yang lebih dekat dengan orang tua siswa di kelasnya adalah bapak ibu wali kelasnya. Tentunya berkolaborasi dengan orang tua wali. Iya. Sembari menyampaikan surat atau tunggakan kepada orang tua di keluarga sekolah. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Ibu sudah ambil itu sudah sangat solutif Ibu. Ayatnya memberikan solusi. Jadi dari yang modul yang saya pelajari, berarti ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika di mana kebenaran lawan kebenaran juga, di mana harus anak ikut ujian atau harus bayar komite. Rapornya harus dibagikan, sementara ujian harus ikut. Jadi dibuat kesepakatan seperti itu. Jadi kasus yang Ibu hadap ini merupakan dilematika dan mana merupakan rujukan moral juga. Jadi kira-kira ini yang Ibu hadapi ini dilema etika atau rujukan moral? Saya harus melihat dulu kasusnya. Jika kasus tersebut bisa menyangkut masalah kasus-kasus hukum, menurut saya bisa merujuk pada hukum moral.
Tapi jika kasus yang saya ada memiliki pilihan yang saya anggap sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika menurut saya. Oh, iya begitu. Jadi benar lawan benar, jadi harus ada keputusan. Baik Ibu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, saya harus mengambil keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan. Ya, karena dengan mementingkan nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran akan mengikutinya dengan sendirinya. Tidak berawal dari niat, kebajikan, kemaslahatan bersama, pasti kebenaran akan mengikuti dengan sendirinya. Terima kasih Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang pernah Ibu alami selama ini? Pertama saya akan meminta wali kelasnya dulu untuk berkomunikasi secara pribadi kepada orang tua wali muridnya. Jika tidak ada kesepakatan, maka kami akan mengeluarkan surat peringatan. Kemudian surat peringatan itu pertama, kemudian surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Jika dalam 3 surat ini tidak ditanggapi, maka akan dianggap bahwa solusinya tidak mengindahkan. Jadi itu termasuk cukup sulit juga bagi kita. Tidak mengindahkan. Ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif, kita harus meningkatkan komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan siswa kita sendiri. Ya, baik Ibu. Saya sudah mengeksplorasi jawaban Ibu, luar biasa itu sangat solusif. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya biasa apa saja? Tantangan yang saya hadapi di sini misalnya belum adanya keterbukaan antara orang tua dan juga sekolah, sehingga jika semua pihak sudah terbuka, maka semua masalah dapat terselesaikan dengan baik. Transparansi ya. Iya. Luar biasa itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu, misalnya ada schedule dalam sebuah penyelesaian kasus misalnya dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikan, bentuk prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Jika jadwal tertentu mungkin tidak ada jadwal, karena pengambilan keputusan itu bisa terjadi, SP surat peringatan bisa terjadi jika ada masalah, dan surat peringatan itu dikeluarkan dalam jangka waktu 1 minggu per surat peringatan. Jadi tidak ada jadwal yang khusus sifatnya kasuistis ya Bu ya. Luar biasa. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Anda, orang-orang yang membantu Anda, atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu mengambil keputusan, itu ada siapa saja? Menurut saya, yang bisa membantu diri kita sendiri, yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan berbagai masalah ini, yang pertama adalah keyakinan dalam diri kita sendiri. Optimis. Iya, kalau kita yakin pasti semua dapat diselesaikan dengan baik, tentunya dengan keputusan yang tidak berat salah satu pihak, dan menguntungkan semua pihak. Konsekuensinya bersama ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita sama-sama petik, pengalaman yang menentukan keputusan dilema etika? Ya, menurut saya pembelajaran yang dapat kita petik adalah komunikasi yang baik serta keterbukaan terhadap suatu kondisi. Ketika kita sudah berkomunikasi baik dan terbuka, maka tidak ada masalah yang tidak mempunyai solusi, karena semua masalah pasti ada solusinya. Intinya etikat dari kita sebagai seorang pemimpin. Oh ya, baik, luar biasa Ibu ya. Artinya saya bisa rampung, saya juga sudah banyak belajar tentang itu, bagaimana pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kebajikan universal dan dilema-dilema etika tadi yang bertanggung jawab. Jadi keputusan yang berpihak pada murid juga bertanggung jawab intinya ya. Dan utamanya solusinya bahwa adanya komunikasi dan transparansi.
sehingga adanya kolaborasi informasi dan keputusan yang dapat dijawab. Luar biasa Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sangat berfaedah buat saya sendiri khususnya. Tentunya saya merasa berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Sama-sama. Ya. Baik, selamat pagi Pak. Saya punya maksud dan tujuan ke sini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sehingga saya bisa beraudiensi dengan Bapak, berwawancara yang berhubungan dengan tugas kami di modul 1 berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada pagi hari ini mungkin saya meminta waktunya sejenak. Bisa kita mulai Pak? Gini Pak, tentunya sekolah sebagai institusi moral itu sudah merupakan tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengembangkan karakter para warga sekolahnya. Tanggung jawab moral itu harus tanggung jawab pemimpin sekolah ini pasti punya keputusan-keputusan yang memenuhi unsur-unsur kebajikan dan sebagai seorang pemimpin dengan elemen dan keputusan moral Pak. Begini Pak, mohon maaf Pak, saya ada tugas TGP untuk mewawancarai Bapak sekali lagi terkait kasus pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak? Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDK Woloworo 1 ini, adakah suatu masalah Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Oke, terima kasih atas kesempatan. Kalau di sekolah yang sudah dialami atau sering dialami di SDK Woloworo 1 ini, yaitu tentang bullying. Tentang bullying di mana antara siswa dan siswa itu saling mengejek, saling marah antara satu teman dan teman yang lain, bahkan kelas yang tinggi dan adanya kelas yang di bawah. Oke, selama Bapak menjadi kepala sekolah, begini Pak, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika? Untuk selanjutnya mungkin lantas keputusan yang Bapak ambil itu seperti apa keputusan berhubungan dilema etika? Baik, keputusan yang saya ambil ketika anak atau siswa tersebut melakukan hal seperti itu, yang pertama itu saya memberikan teguran, memberikan nasihat, berbicara kepada anak-anak bahwa sesama teman itu adalah saudara dalam keluarga kita, ini adalah satu. Jadi stop itu katakan bullying itu terhadap teman maupun kakak kelas terhadap adik kelasnya. Oh ya, pembiasaan dilakukan secara persuasif antara siswa dengan siswa. Adakah dari yang Bapak sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Bapak ambil sudah sangat solutif Bapak, sudah sangat memberikan solusi. Jadi sesuai dengan modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, juga rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus Bapak hadapi? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Untuk dilema sekarang ini, dilema etika itu benar dan benar. Tentu saja satu siswa, kenapa dia ini begini? Katakan, dia sentuh saya tentu balas. Jadi kita dengan dilema. Kita tidak bisa berikan keputusan bahwa ini salah, ini benar, ini benar. Terus yang kedua itu di dalam kita mengambil keputusan misalnya dengan orang tua, terus seperti kami kemarin untuk kegiatan stop bullying ini kami sudah panggil pihak keamanan dan pihak kepolisian, terus dari pihak gereja,
dan ada siswa saya di sini Muslim, kami panggil juga dengan Ustadz, terus yang Kristen kami mengambil juga dengan pendeta. Dan berkolaborasi kerjasama untuk di sekolah ini untuk menyelesaikan suatu masalah tentang hal bullying ini. Ya, baik, terima kasih, saya apresiasi sekali karena sudah ada sosialisasi tentang bullying ya. Itu luar biasa Pak. Menurut saya keputusan yang diambil juga sudah sangat mempertimbangkan kolaborasi dan kerjasama sehingga adanya transparansi dan saling berdiskusi gitu. Jadi sudah dipastikan, saya yakin bahwa keputusan yang diambil itu berpihak pada peserta didik juga memiliki tanggung jawab, artinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan sama-sama atau kepentingan mengambil nilai kebajikan? Tadi saya sampaikan tadi bahwa untuk itu kita mengambil keputusan, kita jangan berhenti, jangan cenderungnya untuk memberikan nasihat, berikan wejangan untuk mereka bahwa bullying itu tidak bagus di antara sesama. Jadi oleh karena itu terus menerus menghimbau mereka supaya mereka juga semakin sadar untuk kedepannya bagi mereka. Artinya konsisten ya, untuk menjalankan kegiatan itu. Baik, terima kasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pasca ini? Yang efektif itu ada siswa yang kemarinnya sudah seperti itu, dia sudah semakin hari, dia sudah semakin menyadari bahwa dengan bullying itu tidak bagus. Artinya dikasih tahu terus. Himbau hampir setiap Ketika ada masalah hari. diselesaikan. Iya, diselesaikan. Ketika ada masalah langsung diselesaikan. Preventif pencegahannya seperti itu ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya? Kira-kira ada tantangan dalam pengambilan keputusan? Untuk sementara tantangan itu belum ada. Kami berkolaborasi bersama dengan orang tua. Terus misalnya ada anak yang begini, orang tua terlapor, terus saya panggil dua belah pihak, kita menyelesaikan surat. Tidak ada tantangan ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus bullying yang terjadi di sekolah SD? Untuk jadwal kami tidak buat secara mendetail, hanya saja kegiatan itu kami pokoknya rutin. Secara prosedur? Secara rutin dan intens di dalam 1 minggu 1 kali atau per hari begitu untuk memberikan wejangan untuk mereka. Kemudian menurut saya yang perlu saya gali dari Bapak itu, adakah seseorang atau orang lain yang membantu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tadi sudah saya sampaikan tadi bahwa kami berkolaborasi tadi yang pertama dengan kepolisian tadi. Dengan kepolisian, kepolisian itu mereka mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap teman, terhadap apa itu. Sehingga orang tua, sesama orang tua, sudah itu dengan kami yang Katolik itu dengan pastor paroki, terus dengan anak-anak saya yang Muslim dengan Bapak Ustadz, terus dengan Kristen dengan Ibu Pendeta. Kami bekerjasama, berkolaborasi bersama sehingga kekerasan yang ada di luar satu itu jangan terlalu melonjak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari upaya atau kasus bullying dan keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin? Jadi manfaatnya sangat besar. Dengan adanya ini manfaatnya sangat besar buat kami di World War I ini, sehingga kami tidak jemu-jemu untuk memberitahu kepada anak-anak serta diri kami di sini bahwa bullying itu sangat tidak bagus. Tidak bagus. Kita harus saling menyayang teman itu ada orang, sahabat kita semua kita bersaudara di luar sana. Luar biasa Pak. Saya sangat mengapresiasi sekali lagi, tentunya bukan sekedar mengambil keputusan, tetapi keputusan itu adalah keputusan yang bertanggung jawab dan juga keputusan itu berorientasi pada peserta didik. Itu yang luar biasa. Bukan benar atau salah, tetapi keputusan yang bertanggung jawab dan keputusan yang berpihak pada peserta didik. Tentunya mempertimbangkan kebijakan-kebijakan universal dan mengambil keputusan itu.
Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap maju dan selamat.